Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-163 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI, Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Puji Tuhan, kita ada, kita kuat, kita sehat pagi hari ini. Semua karena berkat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan menikmati makanan yang sesungguhnya untuk memampukan jiwa kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah makanan yang sejati. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita mau buka dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-7 dan ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi malaikat Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang berpikir bahwa makanan sejati adalah makanan yang mewah, yang mahal, atau yang memuaskan lidah kita. Namun dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, kita seringkali menyadari bahwa makanan jasmani saja tidak cukup. Ada saat-saat di mana jiwa kita merasa lelah, semangat kita patah, dan kita kehilangan arah. Persis seperti apa yang dialami oleh Nabi Elia. Bapak Ibu Saudara, di tengah keputusasaannya, Allah hadir, Allah peduli, Allah memperhatikan, menjawab kebutuhan yang sedang diperlukan oleh seorang Nabi Elia. Sebelum peristiwa di atas terjadi, Elia sedang berada di dalam titik terendah dalam hidupnya. Ia baru saja meraih kemenangan besar di Gunung Karmel melawan nabi-nabi Baal. Namun ancaman Ratu Isabel membuat nyawanya terancam. Elia ketakutan, melarikan diri ke padang gurun, duduk di bawah pohon ara, dan bahkan meminta agar nyawanya dicabut saja. Ia merasa sendirian dan habis ingatan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga berada di posisi Elia. Kelelahan mental, tekanan hidup, atau kekecewaan dalam pelayanan membuat kita ingin menyerah. Namun perhatikan apa yang dilakukan Allah. Dia tidak menghakimi Elia. Allah mengutus malaikatnya untuk membawa roti yang dibakar di atas batu arang dan sebuah kendi berisi air. Bapak Ibu Saudara, malaikat itu berkata kepada Elia, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu terlalu jauh bagimu." Nah, kalimat ini adalah pengakuan bahwa kekuatan manusia itu ada batasnya. Perjalanan hidup dan panggilan kita memang terlalu jauh dan terlalu berat jika hanya mengandalkan kekuatan daging kita sendiri. Roti biasanya hanya memberi energi untuk beberapa jam ke depan. Namun makanan yang disediakan Allah adalah makanan sejati. Alkitab mencatat sebuah keajaiban. Hanya dengan 1 kali makan dan minum itu,
Elia mendapatkan kekuatan supranatural untuk apa? Dimampukan berjalan selama 40 hari, 40 malam lamanya tanpa kelaparan lagi. Hingga sampai tiba ia di Gunung Horeb, di Gunung Allah. Makanan dari Allah memberikan daya tahan yang melampaui logika manusia. Bapak Ibu Saudara, kisah Elia ini memproyeksikan apa yang digenapi di dalam perjanjian baru. Jika Elia membutuhkan roti supranatural untuk mencapai Gunung Horeb, kita membutuhkan makanan sejati yang turun dari surga, firman-Nya, untuk menjalani penziarahan, ya, menjalani perjalanan iman kita, ziarah kita menuju tanah perjanjian. Mari kita baca dalam Yohanes 6 ayat 35. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kehadiran Yesus di dalam hidup kita adalah makanan yang sejati itu. Makanan inilah yang memberikan kita ketangguhan saat menghadapi badai hidup, memberi damai sejahtera saat dunia menawarkan ketidakpastian, dan membangkitkan harapan saat kita ingin menyerah. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita masih jauh. Tugas, tanggung jawab, dan pergumulan di depan mungkin nampak meruntuhkan semangat kita. Jangan melangkah dengan perut jiwa yang kosong. Kabar baik bagi kita semua pagi hari ini, datanglah kepada Tuhan hari ini. Akui keterbatasan kita, bangun dari keterpurukan kita, dan makanlah firman Tuhan. Izinkan kekuatan supranatural dari Allah memulihkan jiwa kita. Sehingga seperti Elia, kita memiliki kekuatan penuh untuk berjalan sampai ke gunung Allah, yaitu menggenapi seluruh rencana dan panggilannya dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Senang sekali kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu memulihkan iman kami, kasih dan pengharapan kami. Sungguhlah Tuhan, hanya melalui firman-Mu memampukan kami menjalani perjalanan hidup kami Tuhan di dalam Engkau. Bahkan Roh Kudus sebagai penolong yang memberikan kami kekuatan, penyertaan, hikmat untuk kami tetap ada di dalam rencana Tuhan.
hidup dalam kekuatan Tuhan. Kami dimampukan. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat, kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta kekuatan perlindungan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Dan terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu, terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu, terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu, dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.